Wasit Malaysia ambil alih laga setelah Ahmed Alkaf diganjar hukuman berat setelah aksi kontroversialnya saat pimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain. The Power of Warga Plus 62. Supporter timnas Indonesia lakukan tindakan berani ke Bahrain setelah dicurangi wasit. Bahrain dapat pengurangan poin dari FIFA setelah drama kontroversial melawan Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wasit Malaysia ambil alih laga setelah Ahmed Alkaf diganjar hukuman berat setelah aksi kontroversialnya saat pimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain. Dalam perkembangan terkini yang menghebohkan dunia sepak bola, wasit asal Malaysia Muhammad Nazmi Nasaruddin telah dipilih oleh AFC untuk memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal pada matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 yang akan berlangsung pada Senin 21 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Penunjukan Nasaruddin ini merupakan langkah signifikan terutama setelah Ahmed Alkaf, wasit yang sempat memimpin laga antara Bahrain dan timnas Indonesia, harus mundur dari jabatannya. Keputusan untuk menggantikan Alkaf dengan Nasaruddin muncul setelah sejumlah kontroversi yang melibatkan Alkaf dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Di tengah sorotan tajam publik dan protes dari PSSI, Alkaf dipandang telah membuat kesalahan fatal. Saat laga mendekati akhir, tepatnya di menit 90+6, Alkaf tidak segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan meskipun waktu tambahan yang ditetapkan hanya 6 menit. Keputusan ini menyebabkan Bahrain dapat mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit terakhir, mengubah hasil akhir menjadi 2-2. Keputusan Alkaf untuk menambah waktu bermain membuat banyak pihak termasuk PSSI merasa dirugikan dan mereka langsung mengajukan protes kepada FIFA yang kemudian diteruskan ke AFC. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan hukuman berat yang akan diterima Alkaf, termasuk kemungkinan pencabutan lisensinya. Hingga saat ini Ahmed Alkaf masih menjadi sorotan sebagai sosok yang dikritik keras oleh para penggemar dan analis sepak bola di seluruh dunia. Dengan pengalihan tanggung jawab ini, banyak yang bertanya-tanya apakah AFC akan mengambil tindakan tegas terhadap Alkaf dan seberapa jauh dampak dari keputusan ini terhadap reputasi dan karir Alkaf di dunia sepak bola. Semua mata kini tertuju pada AFC dan langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Apakah keputusannya akan menciptakan preseden baru dalam penegakan disiplin di dunia sepak bola? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun ketegangan dan kontroversi di balik pengunduran Alkaf pasti akan terus menjadi bahan pembicaraan. The Power of Warga Plus 62. Supporter timnas Indonesia lakukan tindakan berani ke Bahrain setelah dicurangi wasit. Kontroversi yang terjadi pada pertandingan antara Bahrain dan timnas Indonesia masih menyisakan dampak yang besar. Insiden ini bermula ketika wasit Ahmed Alkaf mengambil keputusan yang sangat merugikan bagi timnas Garuda. Keputusan kontroversial tersebut memicu kemarahan yang meluap dari para supporter Indonesia yang kemudian melakukan protes terhadap berbagai pihak yang dianggap bertanggung jawab. Mereka tidak hanya menyerang wasit Alkaf tetapi juga menargetkan AFC dan Federasi Sepak Bola Bahrain. Akibat dari kemarahan tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain merasakan dampaknya secara langsung dengan serangan cyber yang mengganggu situs web resmi mereka. Fenomena serupa juga menyasar Federasi Sepak Bola Oman yang menandakan bahwa gelombang protes ini meluas. Sementara itu, timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain telah menjalani sesi latihan pertama mereka dengan baik, menunjukkan semangat meski situasi di luar lapangan sedang memanas. Namun para supporter timnas Indonesia tampaknya belum bisa melupakan kekecewaan dari laga melawan Bahrain. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan dari AFC, berupaya agar keputusan yang diambil oleh Alkaf tidak dianggap enteng.
Kekecewaan ini berujung pada tindakan yang lebih drastis termasuk perubahan nama kota di Bahrain menjadi AFC Mafia di peta digital yang menunjukkan betapa seriusnya para hacker Indonesia dalam mengekspresikan protes mereka. Serangan ini bisa jadi merupakan akibat dari AFC yang dianggap mengabaikan laporan resmi dari PSSI. Meskipun PSSI telah melayangkan pengaduan mengenai kecurangan wasit. Reaksi dari perwakilan AFC, Datuk Seri Windsor John menunjukkan bahwa laporan tersebut dianggap tidak berdasar. Ia bahkan meminta PSSI untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang keluhan mereka. Dengan respon dari AFC yang tampak acuh tak acuh, banyak yang meragukan efektivitas pengaduan selanjutnya dari Indonesia. Apakah upaya untuk melaporkan ketidakadilan ini akan sia-sia? Semakin jelas bahwa para supporter timnas Indonesia tidak akan berhenti berjuang hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Sebuah pertanyaan besar kini menggelayuti. Sampai sejauh mana tindakan para supporter akan berlanjut dan apakah ini akan membawa konsekuensi lebih jauh bagi hubungan antara Indonesia dan Bahrain di dunia sepak bola? Bahrain dapat pengurangan poin dari FIFA setelah drama kontroversial melawan Indonesia. Meski berhasil menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 2-2, Bahrain terpaksa menerima konsekuensi berat dari FIFA berupa pengurangan poin. Insiden ini terjadi pada pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 10 Oktober 2024. Dalam laga tersebut, skuad Garuda sempat mengalami tekanan ketika Jassim Marhon dari Bahrain mencetak gol pembuka pada menit ke-15 membuat Indonesia tertinggal. Namun semangat juang timnas Indonesia tidak pudar. Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjelang jeda melalui gol spektakuler dari Ragnar Oratmangun di menit 45+3. Kegembiraan ini berlanjut di babak kedua ketika striker Brisbane Roar Rafael Strug mengantarkan Indonesia unggul 2-1 pada menit ke-74. Tetapi drama belum berakhir. Pada menit-menit terakhir, tepatnya di menit 90+9, Jassim kembali mencetak gol penyama kedudukan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 2-2. Hasil ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan banyak pihak termasuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kritik diarahkan kepada wasit Ahmad Al-Kaf dari Oman yang dinilai memberikan waktu tambahan secara berlebihan. Keputusan wasit ini dianggap telah mempengaruhi hasil akhir dan dampaknya terasa nyata bagi tim Indonesia. Dari sisi statistik, meski Indonesia hanya meraih hasil imbang, mereka tetap mengumpulkan 4,39 poin tambahan menurut data dari VOTI Rankings. Sebaliknya, Bahrain harus menanggung kerugian dengan pengurangan 4,39 poin. Saat ini total poin masing-masing tim menjadi 1.128,56 untuk Indonesia dan 1.311,10 untuk Bahrain. Dengan hasil ini, Indonesia tetap berada di peringkat 127, sementara Bahrain terpaksa turun ke posisi 79. Pengurangan poin yang diterima Bahrain diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Mereka akan menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober. Jika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, mereka berpotensi mendapatkan tambahan 15,31 poin yang akan semakin mendekatkan mereka pada peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada laga berikutnya. Bisakah timnas Indonesia bangkit dari hasil imbang yang kontroversial ini dan membuktikan kualitas mereka di hadapan Cina? Dengan semangat yang menggelora, para supporter menanti momen bersejarah di lapangan.